Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah part ketiga saya mereaction video dari Cokro membantah logika Kumaila atau Kumala, mohon maaf namanya siapa ya? Kumala, sorry. Membantah logika Kumaila ya. Saya membantah logika Kumaila tentang Al-Quran itu tidak bisa dijadikan pedoman sepanjang masa karena sudah ada yang kadaluarsa. Logika apa yang dia pakai saya tidak tahu dan apa patokan logikanya juga parameter logikanya juga saya tidak mengerti. Kalau kitab orang Kristen memang ada perjanjian lama dan perjanjian baru tuh. Ada kitab yang sudah tidak dipakai tuh. Kalau dikatakan kadaluarsa mungkin iya kan. Saya tidak tahu lah digunakan bahasa ini lebih tepat. Ingat ya, kalau kitabnya orang Kristen ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi kalau dikatakan perjanjian lama kadaluarsa ya faktanya memang tidak dipakai lagi ya kan. Tapi kalau Al-Quran itu kalau dikatakan kadaluarsa isi kandungannya yang mana? Nah, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh si Kumaila ini. Nanti kita coba untuk tipis-tipis kita sampaikan pemaparan saya pribadi dengan menggunakan data ya dan menggunakan logika dan silakan kalian pilih mana yang lebih make sense dia atau saya. It's okay karena kita berhak memberikan opini dan juga berhak untuk menanggapi pembicara di ruang publik sebagai bentuk demokrasi yang kita miliki di Indonesia, hak berdemokrasi ya. Dan ini sudah 2 kali atau 3 kali saya reaction video ini tentang perang tapi saya lebih fokus ke komentar mereka aja. Mari kita simak dulu di menit ke-13.57 apa saja yang disampaikan oleh mereka. Mari kita simak. Itu pertama-tama. Apakah itu artinya memang kami umat Islam, orang Islam kita, itu harus memerangi orang-orang non-Muslim? Nah ini salah satu apa ya? Aku ada pernah ngontenin ini tentang aku menentang konsep Al-Quran itu adalah kitab pedoman sepanjang masa. Bukan. Iya, karena memang meskipun orang-orang bilang begitu, sebenarnya Al-Quran itu nggak bisa jadi pedoman sepanjang masa. Kenapa? Banyak yang sudah kadaluarsa konteksnya. Kan kita udah nggak hidup bersuku-suku di mana kita kalau nggak nyerang kita diserang gitu. Dan kalau misalnya kita masih pakai narasi Quran, seolah-olah tuh musuh Islam secara konsep tuh ada terus gitu. Makanya orang terbatas dalam observasiku, orang Islam nih kadang punya ilusi kalau mereka tuh punya musuh gitu. Nah ini nih logika apa yang dia pakai, judulnya kan logika Kumaila, sebatas observasi dia. Sejauh mana observasi dia membuktikan bahwa umat Islam itu punya ilusi, memiliki musuh. Teman-teman harus dipahami ya, kita bicara faktual deh, pakai data deh ya. Kalau seandainya konteks perang, ayat perang tidak bisa digunakan sampai sekarang, maka teman-teman ketika dia katakan dulu orang Arab itu hidup bersuku-suku, saling menyerang, saling menghantam. Kalau sekarang tidak bisa lagi. Kumaila, kamu lahir tahun berapa sih? Kamu tahu tidak kemerdekaan kita ini belum sampai 100 tahun. 70 tahun yang lalu Indonesia ini diserang. Belum jadi Indonesia loh. Nusantara ini diserang oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Portugis dan juga Spanyol. Negara kita yang belum terbentuk pada waktu itu belum sampai 100 tahun yang lalu ya, sekitar 79-an tahun yang lalu. Dan itu pun mungkin nenek-nenek yang umurnya sampai 80 tahun saat sekarang ini menikmati peperangan itu. Dan kamu bilang bahwa itu tidak bisa lagi relevan lagi zaman sekarang. Seolah-olah kamu mau seolah-olah kamu bisa memastikan bahwa Indonesia ini tidak akan pernah dijajah lagi gitu. Sementara kamu melihat sendiri bahwa Islam itu ajarannya universal. Sedangkan saat kamu berbicara detik ini juga, itu umat Islam itu diperangi loh. Di Yerusalem sana, di Palestina sana. Dan kamu tahu tidak alasan mereka itu? Jangan bilang gak ada bawa-bawa agama. Orang-orang Zionis itu, selain ini juga ada kaitan dengan politik, tidak bisa dinafikan kalau mereka sedang mengambil tanah perjanjian Tuhan. Kamu nggak bisa menafikan itu kalau ini tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau seandainya tidak ada kewajiban berperang dalam Islam, kamu pikir orang-orang Palestina itu akan ikut aturan mana? Ikut aturan negara Indonesia? Ikut aturan negara Amerika? Sementara mereka sendiri kedaulatannya ada yang mengakui dan ada yang tidak mengakui? Hah? Kamu bilang Al-Quran
konteks ayat peperangan diizinkan berperang kalau kalian diperangi itu tidak masuk akal dan tidak bisa dipakai untuk saat sekarang ini. Bayangkan kalau seandainya umat Islam tidak berpatokan kepada Al-Quran, kamu pikir kamu bisa menikmati kemerdekaan yang baru 79 tahun kita nikmati ini, Kumailah? Jadi saya bingung, ayat mana yang tidak relevan untuk diterapkan pada saat sekarang ini sehingga kamu katakan tidak sesuai lagi dan sudah kadaluarsa. Konteks ayat yang turun pada waktu Rasulullah diperintahkan untuk memerangi kaum kafir betul pada saat beliau diperangi. Tapi ayat itu akan berlaku lagi kalau kita diperangi. Dan kamu bilang kita tidak akan pernah diperangi. Emang kamu bisa membuktikan kalau umat Islam tidak bisa diperangi? Itu sekarang kamu bisa lihat nggak itu di Yerusalem apa yang terjadi? Umat Islam loh diperangi loh. Dan bahkan itu diakui. Netanyahu itu adalah penjahat internasional. Dan kamu bisa berani-beraninya bicara bahwa oh sudah kadaluarsa. Kamu pikir perjanjian lama yang sudah tidak berlaku lagi hukum-hukumnya. Kamu loh sebagai seorang muslimah, konteks ayat peperangan ya. Karena kamu kalian berbicara tentang peperangan loh. Otomatis konteksnya peperangan. Dan kamu bilang nanti kita akan dengarkan bahwa oh nggak bisa lagi ini berlaku ayat perang. Jadi menurut kamu ketika nanti umat Islam diperangi, kita nggak usah lagi ikut aturan Islam. Gitu. Dan ikut aturan negara. Emang kamu bisa memastikan kalau setiap negara di mana umat Islam berada itu aturannya akan relevan dengan humanity, dengan moralitas. Kamu tahu tidak? Kalau seandainya ada satu negara yang memakai prinsip Kristen, apabila ditampar pipi kiri maka kau berikan yang kanan. Saya sudah berdiskusi dengan banyak orang Kristen. Ada yang mengatakan kalau kamu dijajah, ya sudah diam saja. Bahkan mereka tidak akan ikut berperang. Kamu mau bapakmu, ibumu, adikmu perempuan tinggal di sebuah negara Kristen, ya, tahun ini, tahun 2024 ini, lalu ternyata taruhlah mereka tinggal di Ukraina. Bapakmu, kamu, dan keluargamu tinggal di Ukraina, diserang sama Rusia. Coba kamu bisa nggak terapkan hukum yang berlaku di iman Kristen karena Ukraina itu mayoritasnya Kristen. Tampar pipi kiri kasih kanan. Untungnya Ukraina nggak patuh kepada Bible. Untungnya Ukraina itu tidak mau membawa dalil kitab suci mereka kepada kehidupan mereka. Tapi kalau Al-Quran dibawa ke dalam realitas kehidupan kita, diizinkan melawan kalau kita diperangi. Itu make sense. Kamu sendiri secara natur, kamu akan diam ketika kamu dibuka bajumu lalu kamu ditiduri massal oleh rame-rame oleh laki-laki. Kamu akan diam saja, kamu serahkan gitu saja begitu. Konteks kecil ya, apalagi dalam kaidah berperang loh. Dan kamu seolah-olah menjamin bahwa Indonesia ini tidak akan pernah terjajah lagi. Padahal kemerdekaan kita belum 100 tahun loh. Dan kamu menyaksikan sendiri apakah tidak ada negara yang berperang sekarang. Kamu lihat bagaimana Irak, Suriah. Kamu lihat bagaimana negara-negara Islam itu. Ada intervensi dari Amerika dan itu bukan isu spekulasi lagi loh. Fakta-faktanya sudah ada. Saya lagi tidak bahas itu ya. Jadi begini logikanya Kumaila mengatakan bahwa oh ayat perang diizinkan perang itu nggak relevan lagi karena kita nggak bersuku-suku seolah-olah kamu bisa membuktikan bahwa Indonesia ini tidak akan pernah dijajah lagi. Sementara kamu bisa melihat negara Islam sekarang ya Palestina itu diinvasi, dijajah. Bahkan hukum internasional ada loh. Apa yang bisa mereka lakukan? Hukum internasional itu bisa menghentikan Zionis untuk menggenosida orang-orang beretnis Filistin. Bisa nggak? Ya ini kamu tunjukkan dulu ayat mana yang tidak bisa dipakai dan relevan untuk zaman sekarang dan sampai seterusnya. Tunjukkan satu ayat dong. Ya, itu satu. Untuk kamu, Kumaila, lanjut. Ya kan. Gitu. Amerika musuh Islam, apa musuh Islam. Jadi masih pakai mentalitas perang. Padahal sudah tidak kontekstual. Kita kan sudah hidup, udah ada konstitusi negara, udah ada PBB, jajah-jajahan itu udah nggak boleh ya meskipun. Nah ini nih, sudah ada konstitusi negara, sudah ada PBB, bahkan sudah ada PBB saja tidak mampu menghentikan Zionis. Ya, makanya ada kewajiban berperang untuk umat Islam karena ini berkaitan nanti setelah kematian tanggung jawab kita. Jadi hukum di dalam Al-Quran itu hukum ya perintahnya dibebankan karena kita bertanggung jawab. Oh jadi kita harus ikut perang ke Palestina? Enggak juga. Enggak.
Kenapa? Kita dengan wilayah kita masing-masing. Nah, terus kan sudah ada tuh konstitusi, kita harus ikut. Nah, coba perhatikan, bahkan hukum yang diterapkan di negara kita sendiri itu sejalan dengan Al-Quran. Dan kamu masih bilang bahwa Al-Quran itu tidak relevan dan tidak sesuai bisa dijalankan. Sedangkan kewajiban berperang bagi setiap warga negara Indonesia dibebankan kepada kita dalam undang-undang. Itu sejalan dengan Al-Quran. Artinya relevan. Artinya apa yang disampaikan Al-Quran dibenarkan oleh undang-undang. Gitu loh. Nah, patokan undang-undang itu kenapa tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran? Kita sebagai umat Islam berhak untuk mengatakan tidak turut kalau bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu maksimal minimalnya. Maksimalnya adalah kalian boleh melawan kalau diperangi. Minimalnya, batasannya adalah kalian tidak boleh melampaui batas. Kalau negara kita nanti tiba-tiba dikuasai oleh seorang diktator, seorang penjahat seperti Netanyahu, boleh membunuh anak kecil. Kamu mau ikut nggak itu aturan itu? Kumaila, kamu bisa menjamin tidak presiden kita ini tidak akan memiliki sifat seperti Netanyahu yang mengizinkan untuk membunuh anak-anak kecil di Gaza sana. Kalau seandainya ini terjadi dan kamu bisa nggak kamu memastikan kalau pemimpin negara Indonesia kita ini tidak memiliki sifat seperti si Netanyahu? Karena Netanyahu sendiri itu ada. Bayangkan Netanyahu tidak menghukum tentara-tentaranya yang membombardir anak-anak. Dan kamu akan ikut itu kan kalau kamu menjadi orang yang patuh kepada Zionis, seandainya kamu tinggal sebagai seorang Islam berada di kampung di bawah pemimpin Zionis. Jadi begini logikanya teman-teman ya, logikanya begini. Menurut si Kumaila, kita tidak lagi mengikuti aturan Al-Quran karena kita sudah punya konstitusi. Si Kumaila tidak sadar, entah tidak tahu, entah wawasannya yang terlalu sempit, menganggap bahwa umat Islam itu hanya akan tinggal di Indonesia doang. Bagaimana dengan umat Islam nanti ketika mereka tinggal di bawah naungan Zionis, di mana Zionis sendiri tidak mempermasalahkan ketika yang dibunuh itu adalah anak kecil yang beragama Islam. Maka pertanyaan saya, apakah tidak berlaku lagi hukum Islam di situ? Dan kamu sebagai seorang wanita punya anak, kamu tinggal di Yerusalem nanti, suatu saat kita tidak pernah tahu itu. Dan kasus ini tidak menutup kemungkinan ini terjadi ya. Kenapa? Yerusalem sana dihuni oleh orang Islam, Yahudi dan juga Kristen. Nah, ketika ternyata Yerusalem nanti sudah dikuasai oleh Zionis, yang mereka tidak bermasalah dengan pembunuhan terhadap anak kecil, kamu misalnya tinggal di situ. Apakah kamu akan ikut aturan negara pada waktu itu, yaitu Zionis yang membentuknya, di mana membunuh anak kecil itu sah-sah saja? Maka kamu akan biarkan itu anakmu dibunuhi satu-satu. Maka Islam mengatur supaya kalau ada terjadi melampaui batas, memerangi tanpa diperangi, maka nanti akan dihakimi setelah kematian. Kalau kamu Islam mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Parameternya dibuat oleh Tuhan, kalau dilanggar maka konteksnya nanti berdosa. Itu dulu ya. Bahkan dalam undang-undang negara kita punya tentara yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk berperang. Apakah tentara kita ini akan berperang begitu saja? Tidak. Tentara kita ini kalau berperang itu kalau kita diperangi. Bahkan lebih jauh, tentara kita akan diutus kemanapun negara mengutusnya untuk membantu negara-negara yang menjadi teman kita. Teman negara kita sebagai bantuan. Artinya apa? Justru sejalan dengan isi kandungan Al-Quran. Dan kamu bilang Al-Quran tidak relevan lagi diterapkan. Sementara undang-undang sendiri sejalan dengan Al-Quran. Bahkan Pak Jokowi mewajibkan nih. Ini saya kasih ada literasi yang kemarin saya baca nih. Kita cross check bersama-sama ya. Kamu bilang tidak sesuai. Sementara ajaran Islam sendiri nih. Sesuai dengan ini nih, Islam itu mewajibkan perang kalau diperang ya. Nih, kamu lihat nih, Kumaila. Ya, kalau ajaran Islam tidak relevan harusnya bertentangan dengan konstitusi, dengan undang-undang. Tapi kamu cek ini nih, Kumaila, ya. Nih, saya kasih kamu data. Medcom.id.
Kamu baca ini. Di sini kamu lihat Jokowi terbitkan aturan masyarakat wajib ikut perang. Hei Kumaila. Sebelum Jokowi sebagai presiden hadir memberikan statement wajib masyarakat ikut perang 1400 tahun lalu sudah diberikan oleh Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah dalam Al-Quran. Dan itu adalah kalam Allah. Kalau itu tidak lagi bisa dipakai, harusnya Pak Jokowi ini nggak bisa pakai juga. Makanya logikanya Kumaila itu gimana sih? Ya, ajaran yang tidak relevan itu contoh saya tunjukkan. Kitab Perjanjian Lama nih, contoh Kitab Perjanjian Lama. Ya, nih. Contoh nih, saya kasih kamu contoh ajaran yang sudah kadaluarsa dan tidak bisa dipakai lagi dan tidak relevan lagi dan bertentangan dengan moralitas saat sekarang ini, itu ada di Perjanjian Lama. Saya baca dulu deh artikel tentang Pak Jokowi terbitkan aturan masyarakat wajib ikut perang. Jakarta, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Salah satu pasal yang patut diperhatikan adalah masyarakat diwajibkan itu berperang untuk membela negara. Dan kamu tahu tidak, ajaran ini bertentangan dengan ajaran Kristen di mana mereka tidak boleh berperang, ditampar pipi kiri kasih kanan. Ya. Jadi ketika kamu mengatakan Kumaila, kalau ajaran Islam itu kadaluarsa tentang perperangan ini, harusnya kamu kritisi dulu dong Pak Jokowi yang mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk berperang. Kalau seandainya Pak Jokowi memakai logika kamu ya logika kamu, maka itu tentara kita tidak boleh lagi dipersenjatai, mereka tidak boleh lagi untuk diajarkan bagaimana cara membela diri. Karena kamu bilang, kita kan udah nggak akan diperangi lagi, kita kan sudah bukan bersuku-suku lagi. Ingat, dalil Al-Quran itu memerintahkan berperang kalau diperangi, Kumaila. Dan itu bahkan divalidasi dengan adanya ide gagasan dari pemerintah kita untuk mewajibkan setiap masyarakat wajib ikut perang. Artinya ajaran Al-Quran masih relevan hingga detik ini. Ini kapan diterbitkan nih? Tahun 2021, coy. Tahun 2021, Jokowi terbitkan aturan masyarakat wajib perang. Sebelum Pak Jokowi menerbitkan aturan ini, Al-Quran sudah sampaikan. Diwajibkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Ya. Wahai Kumaila. Pengen nih diskusi sama Kumaila, saya sekali-sekali gitu pengen tahu logikanya seperti apa. Ya. Oke, itu dulu ya. Dan bahkan aturan dari Pak Jokowi ini bertentangan dengan ajaran Kristen. Nah, kalau mau memberikan contoh ajaran yang tidak relevan secara moralitas zaman sekarang dan bertentangan dengan konstitusi, kamu seperti saya pakai data. Contoh ajaran ini nih. Nah, saya kasih nih ajarannya yang tidak bisa dipakai lagi zaman sekarang. Ya. Misal, ini nih. Nah, seandainya gini dong, kalau sama saya itu saya enggak mau omong kosong pakai data. Nah, kamu Kumaila, coba kamu pelajari kitab sucinya orang Kristen. Nah, kitab sucinya orang Kristen ini kan ada Perjanjian Lama. Namanya aja Perjanjian Lama. Kalau dibilang kadaluarsa ya udah kadaluarsa aja gitu ya. Saya nggak mau mengatakan kitabnya orang Kristen kadaluarsa, tapi kalau ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berarti ada Perjanjian Lama dan Perjanjian yang baru. Otomatis Perjanjian Lama ini kan nggak dipakai lagi tuh. Nah, ini adalah aturan yang tidak mungkin lagi digunakan pada saat sekarang ini karena ini bertentangan dengan konstitusi dan moralitas. Di mana itu? Ulangan pasal 13 nomor 15. Maka bunuhlah dengan mata bukan ini, Deng. Salah ayatnya. Bukan ini. Ini nih ayat peperangan nih. Bentar. Saya kasih ayat yang tidak relevan lagi ya. Aduh, saya bingung ini logikanya macam mana ini, Kumaila ya. Ini tidak relevan dan bahkan ini akan bertentangan dengan konstitusi. Oke, sudah dibaca di bawah. Oke, mantap. Mari kita baca. Ulangan pasal 17 nomor 12. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus metong. Ini kalau diterapkan zaman sekarang, iya, ini akan bertentangan dengan hak asasi manusia. Bagaimana mungkin kita akan membiarkan orang yang gak patuh kepada imam agama Kristen dan Yahudi itu dimetongin? Ini baru ajaran yang tidak mungkin dan tidak relevan dijalankan pada saat sekarang ini.
Itu baru dikatakan, kalau boleh dikatakan ajaran itu kadaluarsa nggak apa-apa. Tapi kalau diwajibkan kalian berperang, kalau kalian diperangi, kok bisa dikatakan kadaluarsa Kumaila? Orang Pak Jokowi sendiri saja baru saja tuh tahun 2001 tuh 2021 tuh mewajibkan masyarakat wajib ikut perang. Hei, Kumaila, lanjut lagi ya. Kita tampilkan lagi pernyataan dari si Kumaila ini ya. Nih si Kumaila ini siapa sih guys? Dia konten kreator doang ya. Ada ini nggak dia kayak apakah dia seorang ilmuwan, saintis gitu? Saya nggak tahu lah. Nanti saya cek-cek lah. Saya nggak terlalu banyak tahu nih. Ayo kita lihat lagi nih si Kumaila ini ya. Dalam prakteknya masih ada gitu, tapi ada hukum tertulisnya gitu loh. Udah nggak boleh lagi gitu. Ekspansi kan udah nggak boleh lagi. Nah, ekspansi ya, ekspansi. Ingat teman-teman ya. Al-Quran itu memuat banyak sekali aturan sesuai dengan situasi dan kondisi yang akan kita hadapi. Contoh, kalau kita tidak diperangi maka siarkan agama dengan surah An-Nahl ayat 125. Udu'u ila, bismillahirrahmanirrahim. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka serukan kebenaran itu dengan cara hikmah. Itu dia. Jadi Rasulullah itu pertama menyebarkan agama Islam itu dengan cara apa? Dengan cara baik-baik, sembunyi-sembunyi, menyampaikan dulu. Jadi ada konteks-konteksnya. Lah, emang kamu bisa membuktikan kalau kita tidak akan menghadapi lagi masalah-masalah yang pernah dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hello, kamu nggak lihat tuh yang di Palestina, di Ukraina tuh terjadi peperangan, di Syria, di Lebanon sekarang. Kumaila, untung kamu tinggal di Indonesia yang belum sampai 100 tahun merdeka ya. Untung nih kalau seandainya nenek moyang kamu hadir di hadapan kamu, ditampar kamu loh. Karena kamu bilang Al-Quran itu tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Itu nenek moyang kamu mempertahankan kemerdekaan itu dengan teriakan Allahu Akbar loh. Hei, ini untung nih orang tidak hidup di zaman penjajahan. Ngeri loh kalau dia hidup di zaman penjajahan, dia nggak akan ikut perang loh. Kenapa? Bisa jadi dia akan ikut ajaran Kristen, tampar pipi kiri kasih kanan. Bahaya loh. Ya. Nah, kamu bilang ikuti konstitusi dong. Nah, kalau kamu hidup 79 tahun yang lalu, kamu mau jawab apa? Pakai dasar hukum apa kamu berperang? Hah? Pakai konstitusinya Belanda? Karena pada waktu itu kita dijajah oleh Belanda. Patuh kepada Belanda, jadi londo ireng kamu. Kamu bisa bicara sekarang karena sudah merdeka. Dan merdeka itu didapat karena negara kita ini pahlawan-pahlawannya itu berjuang berperang. Ini seolah-olah kamu mau mengatakan Islam itu adalah agama yang menginvasi dengan menjajah. Jangan samakan dong dengan agama Kristen yang datang ke negara Indonesia dengan penjajahan. Dengan misi 3G, Golden, Gospel, dan Glory. Loh Uniriva kenapa sih bawa agama Kristen terus? Ya kan Ade Armando sendiri yang membandingkan. Ya kita bandingkanlah dengan ajaran Kristen. Karena si Ade Armando yang mengatakan tadi kan sering dibandingkan tuh agama Islam. Kalau Yesus sendiri kan tampar pipi kiri kasih kanan. Di Kumaila ya saya kasih kamu data kenapa Yesus itu tidak mungkin berperang ya Kumaila. Pertama muridnya cuma 12 orang dan 2 di antara muridnya aja berkhianat. Tapi kamu tahu nggak Kumaila? Kalau Yesus itu memerintahkan murid-muridnya membeli pedang. Kamu nggak tahu kan? Kamu nggak tahu itu. Ya ini Pak Ade Armando nih. Ade Armando biar kamu tahu nih. Ya, Yesus perintahkan muridnya beli pedang. Kamu pikir buat motong apa? Motong sayur? Hah? Ya, kalau Yesus itu tidak pernah berperang karena tidak pernah tertulis dalam kitab sucinya mereka tidak berperang. Lalu kamu katakan bahwa lebih baik jadi mengikuti agama Kristen karena tampar pipi kiri kasih kanan. Yesus saja tidak pernah loh ditampar pipi kirinya kasih yang kanan. Buktinya di Yohanes 18 ketika ditampar Hansip Romawi dia tidak menjalankan ajaran itu. Nah, coba kamu lihat ini ya. Kalian lihat teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen dan siapapun yang ada di seluruh alam ini ya. Saya tuh kalau mengkomparasi itu tajam. Karena bagi saya itu data itu penting ya. Nih, kamu lihat deh. Kalian lihat deh. Apakah betul perbandingan antara Islam dan Kristen itu Kristennya lebih baik sementara Islamnya lebih buruk? Mari kita bahas. Yesus itu apakah tidak tidak ada kaitan dengan pedang? Nih, Lukas pasal 22 nomor 36. Jawab, nah ini kita baca di ayat yang 35 dulu ya. Kita baca di ayat ke-35, kita buka semua aja deh. Duh, logika macam apa Mbak Kumaila? Ya, sementara Pak Jokowi sendiri mewajibkan seluruh rakyat Indonesia berperang sejalan dengan Al-Quran loh. Kok Al-Quran dikatakan tidak relevan? Gimana sih Kumaila? Nah, ini kamu Kumaila belajar kristologi sama Ade Armando nih, biar kita bisa membandingkan secara mendalam. Nah, lihat di sini dalam
Lukas pasal 22 nomor 35 sampai 36. Nah, lalu ia berkata kepada mereka, di sini Yesus berkata, kamu mungkin Kumaila sama Ade Armando nggak tahu kalau warna merah ini itu adalah perkataan Yesus menurut orang Kristen. Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak, katanya. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli apa nih? Membeli silet, membeli pisau dapur. Hei, membeli pedang. Untuk apa? Buat kupas apel, buat kupas, buat cukur rambut. Jadi Yesus sendiri mempersiapkan diri untuk melawan. Gitu loh. Lah kalau gitu Yesus buat apa suruh murid-muridnya beli pedang? Untuk motong buah salak gitu. Dan bukti kalau Yesus itu tidak marah kepada murid-muridnya yang membawa pedang. Itu ada di ayat selanjutnya. Ya, ini ayatnya. Ih, aduh. Saya tuh bingung dengan orang-orang Islam yang seperti ini ya. Mereka ini beragama Islam tapi tidak mempercayai Al-Quran sebagai petunjuk yang bisa relevan untuk seluruh alam. Padahal Al-Quran itu banyak memuat ayat-ayat sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Nah, kalau situasi kondisinya kita diperangi ya pakailah ayat itu. Kalau kondisinya kita lagi damai, pakailah ayat perdamaian, kan begitu. Artinya relevan isi kandungan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Nah, lihat nih. Kumaila sama Ade Armando. Kalau mau membandingkan sama ajaran Kristen nih. Kalau perjanjian lama kan nanti tuh sudah tidak sudah kadaluarsa, tidak berfungsi lagi. Walaupun Tuhannya tetap Tuhan yang sama, Yesus. Dan kalian baca dalam Yohanes pasal 18 nomor 10. Ini agak menarik nih. Kalau memang Yesus tidak mempersenjatai murid-muridnya. Pertama dia ngapain suruh jual jubah sama beli pedang. Nah kemudian kenapa emang dia nggak tahu nih kalau Simon ini pegang pedang nih. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kalau Yesus tidak suka ada pedang, tidak mau murid-muridnya itu memegang pedang. Kenapa dia nggak lihat itu si Simon itu bawa pedang itu? Hah? Sampai mutusin telinga. Tapi kalau kemudian dia mengatakan kepada Simon Petrus di ayat selanjutnya, ini logika ya. Dia katakan, sarungkan pedangmu itu. Artinya itu pedang loh coy. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Di situ Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu itu. Logikanya nggak mungkin Yesus suruh mereka si Petrus itu berperang. Kenapa? Petrus ini orangnya itu nggak konsisten. Dia pernah menyangkal Yesus ya. Orangnya pernah nyangkal Yesus ya, pernah berkhianat sama Yesus ya. Nah, dan lagi pula nggak mungkin juga ke-12 murid itu ngelawan Hansip Romawi sebanyak itu sama orang-orang Yahudi gitu. Itu nggak mungkin gitu loh. Maka ketika dikatakan kalau agama Kristen lebih baik daripada agama Islam, dari sisi mananya dulu nih? Justru tidak ada satupun negara yang menggunakan hukum apabila ditampar pipi kirimu maka kau berikan yang kanan. Tidak pernah ada. Dan coba kita lihat ya, ada satu negara Kristen, negara Vatikan ya. Aku nggak tahu apakah mereka mengikuti ajaran tampar pipi kiri kasih kanan ya. Bahkan di situ tidak ada penjara teman-teman ya. Tidak ada penjara, kabarnya gitu ya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ini nih menurut si Kumaila nih bakalan damai begini nih. Ini kalian kalau bicara itu ya pakai data lah. Please pakai data, jangan pakai cocokmologi. Saya kasih data. Saya enggak suka bicara tanpa data ya. Saya enggak mau asumsi liar. Satu itu contoh ajaran yang tidak relevan. Kumaila ya, sebelum saya reaksi lagi pendapat kamu. Nah, mari kita lihat di sini fakta-fakta Vatikan. Nah, Vatikan ini adalah negara orang Kristen dipimpin oleh seorang paus ya, dan kalian tahu sendiri ya kalau ini adalah negara terkecil. Nah, dalam 10 fakta Vatikan di sini ada poin kedua. Saya ambil di poin kedua. Poin keduanya dia tidak punya penjara ya. Banyak negara memiliki penjara kosong karena sedikitnya angka kriminalitas. Namun beda ceritanya dengan Vatikan. Negara ini tidak memiliki penjara. Tuh,
apakah dia menjalankan tampar pipi kiri kasih kanan. Tapi lihat nih, apa implikasi karena tidak ada penjara. Di situ, di poin ketiganya, Vatikan adalah negara yang kriminalitasnya tinggi. Nyaman nggak tinggal di situ? Coba tinggal pindah ke sana deh Kumaila, biar kamu bisa menjalankan hukum kasih. Sama Ade Armando kalau perlu pindah ke sana tuh. Ya lagi bete boleh dong. Ade Armando, ingat, kalau kamu ingin boleh lagi bete kawin, kamu pergi ke gereja deh Ade Armando, serius. Aku sarankan kamu jadi Kristen aja deh Ade Armando. Itu aku ya, aku cuman saran aja. Kalau Ade Armando itu kan apa namanya, dia menginginkan dia lebih seperti kayak lebih baik ajaran Kristus gitu. Tinggal di Vatikan tuh, ya, masuk di gereja-gereja di Jerman tuh yang boleh menikahkan sesama jenis tuh. Keren tuh Ade Armando. Nah, itu ya. Nah, mari kita dengarkan lagi logika si Kumaila ini sebagai seorang muslimah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa sesuai dengan tidak relevan lagi hukumnya untuk saat sekarang ini. Seolah-olah dia ini bakalan bisa menjamin negara kita tidak akan pernah diserang lagi. Ya, dia bisa menjamin bahwa tidak ada umat Islam yang akan diperangi. Begitu. Ya, kita dengarkan lagi. Invasi udah nggak boleh lagi gitu. Ya meskipun masih terjadi ya, tapi kan ada hukum internasional yang. Nah, ini dia nih. Hukum internasional itu hanya memuat hukum duniawi. Sementara hukum Al-Quran itu memuat kedua aspek duniawi dan juga nanti setelah kematian. Kalau di hukum internasional Kumaila ya tidak masuk neraka dan tidak masuk surga, nanti pelaku kejahatannya itu nggak akan masuk neraka karena nggak ada kaitannya sama neraka jahanam. Tapi hukum Al-Quran itu kenapa diberikan hukum supaya nanti orang-orang terzolimi itu dia nanti akan mendapatkan apa? Pahala karena kesabarannya. Orang zolim dapat dosa karena kejahatannya. Itulah gunanya hukum Al-Quran. Ih, Kumaila cantik-cantik tapi kok kayak gini sih? Ya, cantik sih tapi kok begini? Kalau seandainya tidak ada hukum Al-Quran, hukum agama, maka setiap negara dengan hukumnya masing-masing itu akan kita ikuti. Nah, kamu bisa menjamin tidak ada negara yang bisa adil dengan hukumnya. Kalau tidak ada keadilan di suatu negara, maka apa nanti implikasi buat yang terzolimi dan yang tidak terzolimi? Kalau kamu ateis kan kamu nggak percaya tuh hari akhir, oke lah. Tapi kan kamu Islam, ngakunya Islam. Artinya percaya dong fase setelah kematian. Kalau fase setelah kematian nanti, seandainya orang-orang terzolimi ini tidak ada hukum di Al-Quran, maka mereka tidak mendapatkan reward dari atas kesabaran mereka. Para pelaku kejahatan tidak mendapatkan upah kejahatan mereka karena tidak terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran ini memuat kedua aspek. Hukum di dunia untuk dijalankan di dunia dan nanti kaitannya dengan dosa dan pahala di setelah kematian. Makanya Al-Quran itu harus ada. Kalau cuma hukum negara ya di negara doang. Dan mohon maaf nih ya, tidak bisa dijamin loh kalau manusia itu membuat hukum itu seadil-adilnya loh. Bahkan itu kenapa ada revisi terus. Al-Quran nggak direvisi, ada namanya nasakh mansukh. Nasakh mansukh itu bukan revisi, tapi sesuai dengan kebutuhan pada masanya dan itu jelas eksplisit dalam Al-Quran. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairim minha aw misliha, kalau nggak salah gitu ayatnya. Ada nasakh mansukhnya itu. Kalau yang sudah diharamkan total ya udah haram total. Kalau yang dibolehkan ya udah dibolehkan. Dan itu relevan untuk sampai sekarang ini. Gitu loh Kumaila. Aduh cantik doang. Aku pikir sama aja kayak sama diskusi sama Oten, tau gak sih? Lanjut. Menaungi itu. Kok dulu kan gak ada. Jadi malah dibanding mengikuti, kalau misal urusan perang ya, dibanding mengikuti aturan perang dalam Al-Quran, mending patuhi hukum internasional yang sudah berlaku. Lah, hukum internasional yang berlaku. Hukum internasional yang berlaku itu baru muncul. Sementara Al-Quran 1400 tahun lalu. Kamu nggak tahu hukum perang dalam Islam? Kamu nggak belajar apa? Tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh anak-anak. Tidak boleh membakar sinagog atau gereja. Tidak boleh memotong pohon. Memotong pohon yang sedang berbuah aja nggak boleh. Hukum internasional mengatur sedemikian rupa begitu. Lu lihat tuh perang Ukraina sama Rusia. Lu lihat tuh bagaimana keadaan di Yerusalem sekarang. Woi. Ih, apaan sih ini orang? Hah? Kalau hukum internasional itu seandainya dilanggar sama Netanyahu yang jadi buronan internasional saat sekarang ini.
itu hanya akan mendapatkan hukum di dunia doang. Tapi di Al-Quran itu hukumnya sampai akhirat. Karena itu berkaitan dengan keagamaan. Ih, ini gimana sih logikanya nih? Kayaknya dia muslim gak sih? Ah, gak tau lah. Lanjut lagi deh. Aduh, hah? Gimana coba? Yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh manusia. Dan yang mana itu lebih progresif? Lebih progresif yang mananya Pak? Pak, yang mananya Bu yang progresif? Yang mana coba? Yang efektif, yang efisien. Pakai data apa sih? Pakai data lah kalau bicara itu. Aduh. Ini loh kalau progresif itu kayak gini nih, data misalkannya. Perjanjian damai antara Sayyidina Umar yang mengikuti aturan Islam ya, itu membuat kedamaian 400 tahun kurang lebih di Yerusalem, kurang lebih 400 tahun kayaknya kalau nggak salah ya. Nah, itu baru tuh efisien hukum Islam diterapkan di Yerusalem sebelum si tentara salib datang. Atau di Indonesia ini yang mayoritas petinggi-petinggi kita yang mencetuskan undang-undang itu adalah orang-orang beragama Islam. Efisien nggak membuat kedamaian di Indonesia? Itulah. Jadi sebelum aturan itu dibuat, dasar pembuat aturan itu pakai modal apa? Modal tampar pipi kiri kasih kanan. Ih, kalian mah orang Islam tapi kelakuannya begini nih gara-gara kalian nih ya. Gara-gara kalian tuh Islam semakin di framing tahu, gara-gara kalian tanpa sadar kalian itu telah merendahkan keyakinan kalian sendiri. Kalau menurut aku sih kalau emang kalian udah ragu sama Al-Quran, kenapa sih kalian masih jadi Islam gitu ya? Maksudnya gini loh, kalau kalian itu sudah bukan Islam lagi, misalnya kalian dibaptis nih jadi Kristen, aku tuh lebih leluasa gitu loh. Karena gini, ada takut dosanya aku. Kalau kalian tuh masih Islam tapi sudah mengingkari Islam itu sendiri gitu. Kenapa nggak sekalian aja gitu ya? Maksudnya ini bukan nyuruh sih, bukan menyuruh kalian pindah agama sih, tapi munafik nggak sih ketika kalian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasul, tapi kalian tidak percaya lagi bahwa Al-Quran itu relevan sepanjang masa. Dan bahkan menafikan bahwa Al-Quran itu dalam zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jelas di situ diksinya zalikal kitabul la raiba fi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kalian sendiri udah gak percaya nih sama Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk sampai sepanjang masa. Kenapa masih jadi orang Islam sih gitu? Apakah takut tidak dapat pengikut orang Islam? Atau gini kali ya, atau ini asumsi liar nih. Banyak orang-orang yang sebenarnya masih Islam, tapi mereka tidak mau terang-terangan keluar dari Islam karena bisa jadi merugikan juga dari pihak keluarga. Sebenarnya mereka udah gak percaya sama Islam nih. Nah, aku tuh pengen orang-orang seperti ini biarkan saja lah mereka jadi Islam ya. Apa pentingnya buat kita ya? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena justru lebih bagus mereka mendeklarasikan kemurtadannya daripada mereka masih berada di Islam tapi mereka menunjukkan indikasi ketidakpercayaannya kepada Al-Quran. Ibarat kata kayak musuh dalam selimut gak sih? Mending mereka terus terang kayak murtadin sekalian nyerang Islam gitu, kayak Taipuddin Ibrahim yang jadi DPO ke luar negeri kabur-kaburnya kan, yang meminta untuk menghilangkan ayat Al-Quran kan, merevisi ayat Al-Quran kan. Jelas kan, jadi kita tahu memperlakukan dia seperti apa gitu. Nah, dan si Kumaila mengatakan bahwa kita tuh seolah-olah masih ditanamkan ilusi bahwa kita punya musuh. Lu nggak lihat Taipuddin Ibrahim Kumaila bagaimana dia memerangi agama Islam dengan dialeknya, dengan verbalnya. Dan lu nggak lihat sekarang detik ini lu masih duduk begitu tuh masih ada perang kepada umat Islam. Saya bingung deh mbak-mbak ini ya. Lanjut lagi ya. Loh, mana itu tadi? YouTube-nya. Loh, kok hilang? Lah, YouTube mbak-mbaknya hilang, guys. Aduh, menit keberapa tadi tuh? Aduh, menit keberapa lagian tadi? Mbak-mbak tadi mana ya? Oke. Ketutup guys. Aku nggak sengaja nge-close. Aku berharap deh semoga orang-orang yang memang sudah tidak percaya lagi kepada Al-Quran itu benar-benar cepat mendeklarasikan kemurtadannya. Bukan aku jahat, enggak. Supaya kita-kita ini ya yang sibuk untuk meluruskan pemahaman orang kufar itu bisa lebih diperlihatkan siapa musuh Islam sebenarnya. Oke, ini dia.
Karena ngeri loh temenan sama orang munafik loh guys. Aku nggak bilang mereka munafik loh ya. Aku nggak boleh menjustifikasi mereka. Tapi kalau sudah tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan daripadanya untuk sepanjang masa, kenapa masih menjadi Islam gitu kan? Tapi ya udahlah ya, hak dia kali. Ayo kita bahas lagi ini nih. Apa ya? Lebih mementingkan kemanusiaan secara universal dan tidak memedulikan identitas kelompok tertentu gitu. Saya Kalau dulu bingung. kan saat itu Islam itu punya kebutuhan untuk disebar. Benar-benar, saya bingung deh. Al-Quran mana, ayat mana sih di Al-Quran yang tidak ada gini-gini. Ayat mana di Al-Quran yang tidak adil kepada kelompok tertentu atau hanya mementingkan kepentingan Islam tuh ayat apa sih yang dia maksud gini? Sehingga dia katakan bahwa tidak relevan lagi gitu dan lebih ke humanity. Bukannya di Al-Quran di mana kita diperintahkan untuk bersikap adil. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan tidak boleh bersikap zolim kepada kaum kafir yang terikat perjanjian dengan kita. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak menjadi dimarahin Rasulullah di akhirat nanti. Lah, terus ayat Al-Quran mana yang tidak relevan? Tolong dong kutipkan gitu loh. Kutipkan ayatnya biar kita bisa belajar nih, Kumaila. Saya masih bingung sama si Kumaila ini. Lanjut lagi nih. Perluaskan dan untuk menjadi dominan, kita kan udah nggak perlu. Kita sudah hidup aman di bawah naungan negara gitu. Nah, ini nih ya. Inilah ini mungkin ini mindset dia tuh mungkin gini ya. Dia hidup di zaman sekarang yang dimana dia aman damai. Tapi dia tidak hidup di 79 tahun lalu ketika umat Islam atau orang-orang di Nusantara itu diperangi dan dimusuhi bahkan dijajah. Nah, Kumaila ini bukan Tuhan. Dia tidak bisa memastikan bahwa kita ini akan baik-baik saja. Negara Indonesia ini akan baik-baik saja. Tidak akan pernah dijajah. Sementara teman-teman kita tahu bahwa penjajahan itu bukan hanya sekedar penjajahan secara fisik. Walaupun kita tidak bisa pastikan Indonesia tidak akan dijajah lagi ya. Indonesia pernah dijajah. Apakah ada kemungkinan bisa dijajah lagi? Pasti. Pasti ada kemungkinan. Nah, teman-teman tahu sendiri bagaimana Rusia dengan senjata nuklirnya, Amerika dengan senjata nuklirnya. Kalau seandainya tidak ada sudut pandang dari para petinggi-petinggi kita bahwa kita tidak akan dijajah, mereka tidak akan mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi perlawanan, teman-teman. Itu kenapa ada tentara, itu kenapa kita beli pesawat Sukhoi untuk mempersiapkan diri kalau kita dijajah lagi. Sementara si Kumaila ini seolah-olah mau mengatakan bahwa kita tidak akan pernah lagi dijajah. Ya, kita tidak akan pernah dijajah. Kalau untuk di negara damai ini memang ayat itu tidak perlu dipakai. Makanya diksinya adalah diizinkan. Nah, inilah kenapa Al-Quran itu akan relevan sepanjang masa. Karena narasinya adalah diizinkan kalian kalau diperangi. Jadi diksinya itu diizinkan kalau diperangi. Kalau nggak diperangi nggak usah perang, Bu, Bapak. Itulah mantapnya ayat Al-Quran gitu loh. Ya, dan saya tidak tahu ini ayat mana yang dia katakan tidak relevan untuk saat sekarang ini. Yang mana coba? Saya pengen tahu ayat. Dari tadi tuh saya nggak lihat data-data loh. Konten orang itu nggak ada data-data seperti yang saya tunjukkan gitu. Nah ini nih gabrulnya logika dia nih. Udah jelas konteksnya itu. Ini nggak kelihatan ya tadi ya. Aduh. Aduh ternyata. Ternyata saya nggak naikin tadi ya. Aduh parah. Sorry. Saya putarkan lagi guys. Mungkin terakhir ya. Terakhir paling saya gampang gini. Anda kira-kira kan tadi mengatakan sebetulnya agama seperti yang diajarkan pada abad ke-7 itu udah nggak relevan. Sebagian paling tidak. Termasuk soal perang ini. Terutama soal perang ini. Kalau misalnya gini, kan
ada misalnya yang bilang, makanya Al-Quran tuh diamalkan secara utuh. Ya terus masa kita mau mengamalkan ayat misalnya, wa idza laqitumul ladzina kafaru fadharba riqab gitu. Dimanapun kamu ketemu orang kafir, penggal kepalanya. Kan nggak mungkin. Meskipun dan itu kan akhirnya jadi oleh para mufasir itu ya makanya dilihat ini konteksnya kan ini lagi masa perang. Nah, kalau misalnya konteksnya sudah tidak kontekstual kan berarti sudah tidak relevan gitu. Jadi dia diturunkan pada masa di mana kayak tadi kamu ceritakan ya. Betul. Ini ada Islam dikembangkan oleh ini teman-teman yang tertentu yaitu kaum ini ya. Ini orang ya, untung hidupnya nggak 79 tahun lalu loh. Ya, coba bayangkan kalau si Gumaila ini hidup 79 tahun yang lalu loh. Bersyukur nggak sih dia dengan ayat memerangi orang kafir yang ditemui? Kenapa? Karena memang para penjajah itu adalah kaum kafir. Belanda itu kaum kafir. Dan kecenderungan mereka memang membenci kita. Buktinya apa? Saya sudah menghadapi loh. Bagaimana mereka membenci. Mereka nggak bisa berperang karena mereka tidak mayoritas di negara Indonesia. Coba lihat secara ini nih, saya tunjukkan data nih. Ini nih kalau seandainya bicara tuh nggak pakai data, saya nggak suka. Mari kita lihat data aja deh ya, nih. Nah, walaupun sudah ada PBB, HAM dan segala macam, bahkan sudah ada PBB, HAM dan segala macam. Teman-teman lihat umat Islam diperlakukan seperti apa? BBC News ya, BBC News ya. Saya kasih data BBC News. Saya nggak suka kalau bicara nggak pakai data, teman-teman. Kita pakai data deh. Nih, ujaran kebencian Nupur Sarma, bagaimana kasus-kasus Islamfobia menodai hubungan India dengan negara-negara lain. Jadi lihat teman-teman. Nih. Jadi ujian kebencian terhadap Islam itu tetap terus ada sampai detik ini. Islamfobia itu ada. Kenapa mereka tidak memerangi? Karena mereka tidak berkomunal seperti zaman Portugis Spanyol yang dimana pada waktu itu otoritas tertinggi adalah umat Kristen. Ya. Dan walaupun tetap ya ada konflik-konflik di internal Islam kayak di Suriah, kayak di Arab sana, daerah-daerah Arab sana yang babak belur, itu ada intervensi dari Amerika gitu ya. Dan mereka pikir tidak relevan karena kita sedang aman. Emang kamu bisa pastikan kalau kita bakalan tetap merdeka sampai 100 tahun ke depan? Inilah gunanya ayat Al-Quran. Sesuai dengan konteks dipakai ayat itu. Itulah yang disebut dengan kafah, memaknai Al-Quran sendiri gitu. Emang kita akan membunuh setiap orang kafir? Enggak juga. Kenapa? Karena konteksnya kalau ayat itu dipakai, diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Dan pada waktu itu disuruh yang paling terdekat itu orang kafir apa? Karena mereka yang memusuhi waktu itu. Mereka memerangi. Ya kalau orang kafir yang sudah mengikat perjanjian dengan kita kan ada ayat lain yang bisa digunakan. Maka ayat ini bisa digunakan kalau situasi dan kondisi kita menghadapi apa yang dihadapi oleh Rasulullah zaman dahulu. Apa kamu bisa memastikan tidak akan kita hadapi lagi masa itu? Kamu bukan Tuhan. Dan by the way, 79 tahun yang lalu kita menghadapi peristiwa seperti itu. Penjajahan. Logika yang aneh ya. Ya mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Saya tetap akan mereaction konten-konten seperti ini yang tidak membawa data ya. Bicara hanya dari pribadinya sendiri ya. Saya nggak tahu apakah mereka adalah orang yang beragama Islam tapi tidak suka dengan aturan Islam karena diperintahkan berjilbab, contohnya nggak boleh makan babi misalnya. Mungkin mereka tidak suka dengan aturan-aturan Allah ya. Nggak tahu juga ya apa benar apa tidak. Tapi kemudian karena mereka tidak suka dengan aturan-aturan Allah, mereka mencoba untuk mengatakan bahwa aturan Al-Quran itu tidak relevan. Bisa jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, akan saya reaction terus video-video dari mereka. Saya juga akan menyibukkan diri di dunia per-YouTubean. Kenapa? Ini kewajiban saya sebagai seorang muslimah dan semoga bermanfaat untuk tidak membiarkan orang bicara tanpa data dan literasi. Kalau saya jelas menunjukkan data dan literasi. Karena kalau seandainya pun ada yang mengatakan saya salah, silakan bereaksi ulang ya. Ingat ya, ketika dia mengatakan ajaran Islam tentang konteks perang itu tidak bisa dipakai lagi saat sekarang ini. Justru ayat itu digunakan kalau situasi kita menghadapi hal seperti itu lagi. 79 tahun lalu kita hadapi itu, untung lu nggak hidup pada waktu itu. Ditampar nih orang sama nenek moyangnya nih, kurang ajar. Untung ada Al-Quran ya, kita bisa bergairah melawan penjajah gitu. Lu cuma duduk menikmati perjuangan sekarang dan lu pikir Indonesia nggak akan pernah dijajah lagi. Itu Ukraina tuh dijajah sama Rusia tuh. Ya, seolah-olah kita tidak akan pernah berperang lagi tuh. Sedangkan udah ada PBB sama HAM aja, emang Zionis bisa dihentikan untuk memerangi anak-anak kecil di Palestina. Hello? Maka hukum Al-Quran itu ada. Untuk apa? Ketika ada yang melanggar aturan Al-Quran, maka juga konteksnya nanti sampai setelah kematian. Yaitu apa? Akhirat. Gitu.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.